lain jadi YouTuber aktif, lain tukang kukursukan. Ideologi yang akan dibawa KDM ke depan ingin dirajakan. Apabila sudah menjatuhkan marwah legislatif, berarti secara otomatis sudah menjatuhkan marwah atas nama masyarakat, karena legislatif ini adalah perwakilan dari rakyat. Kalau sekarang legislatif sudah tidak dianggap, berarti rakyat juga sudah tidak dianggap. Ini lebih ke asumsi atau tuduhan ini cukup serius. Benarkah memang gubernur kita cenderung bersikap atau mengelola birokrasi ini atau pemerintahan ini ke arah monarki? Betul. Contoh spesifiknya? Contoh spesifiknya kawan perjuangannya saja legislatif apa-apa nggak pernah dilibatkan. Artinya memang hari ini apa yang dilakukan gubernur kita sudah cukup bagus. Betul. Bagus. Peralihan dari demokrasi ke monarki. Apa yang tidak ditabrak oleh gubernur Jawa Barat? Deddy Mulyadi bukan gubernur warga Jawa Barat, tapi gubernur sebagian besar warga Jawa Barat. Saya itu adalah relawan Deddy Mulyadi. Terus kenapa hari ini Anda sangat ofensif dalam mengkritisi beliau? Karena satu, tidak sesuai harapan. Terus harapan Anda seperti apa? Andai kata Kang Pidi bertemu dengan beliau, apa yang Kang Pidi sampaikan? Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Erawan Erik di Hak Bicara. Cintai Indonesia dengan cara kita, cara Indonesia. Dan jangan lupa belanja ke warung tetangga. Dan hari ini narasumber kita adalah seorang anak muda yang merupakan ketua GPI Gerakan Pemuda Islam Kabupaten Subang, ya, dengan saudara Pidi. Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, langsung aja. Panggilannya Pidi, Kang Pidi atau Pidio aja teh? Bebas. Bebas. Kang Pidi ketua GPI ya? Betul. Oke, Kang Pidi ini salah satu orang atau ketua GPI yang sangat aktif atau vokal, bahkan terkesan ofensif nih. Ofensif, menyerang, mengkritisi gubernur kita, gubernur Jawa Barat hari ini. Sebenarnya saya bukan menyerang gubernur Jawa Barat ya. Bukan menyerang Kang Deddy Mulyadi juga. Saya itu sayang terhadap Kang Deddy Mulyadi. Sayang terhadap gubernur Jawa Barat. Dan saya lebih sayang kepada warga Jawa Barat yang saat ini dipimpin oleh karakter pemimpin yang personal activity. Kenapa personal activity? Karena segalanya diurus sama sendiri. Sehingga Gubernur Jawa Barat saat ini, periode 2025-2030 ini, telah melanggar, telah melakukan penghancuran sistem yang ada di Indonesia. Kenapa menghancurkan sistem? Toh segalanya dilakukan sama sendiri. Karena Indonesia secara otomatis dari dulu juga ketika Republik Indonesia ini dideklarasikan, itu kan sudah jelas. Sampai bertahun-tahun adanya perundang-undangan, peraturan-peraturan, itu mesti tersistematis. Urusan pendidikan, ada Kementerian Pendidikan, kemudian ada Dinas Pendidikan. Urusan sekarang infrastruktur ada yang berwenang lagi. Tapi untuk Jawa Barat sekarang kan langsung terjun ke lapangan ini sosok gubernurnya. Itu saja. Kalau suatu saat nanti Jawa Barat sudah tidak dipimpin lagi oleh Kang Deddy Mulyadi, ataupun Kang Deddy Mulyadi sudah tidak bisa mencalonkan lagi menjadi Jabar 1, Jawa Barat ini mau bagaimana? Karena OPD terkait, kemudian kepala daerah masing-masing, ini tidak ada kreativitas. Pasti semuanya mengandalkan instruksi dari Deddy Mulyadi. Dan itu sistem yang akan. Tapi kalau begitu berarti apa yang dilakukan gubernur hari ini sudah cukup bagus.
Bagusnya dari segi mana? Artinya lebih aktif, lebih kreatif. Tadi kan Kang Pidi bicara bahwa kalau ditinggalkan Deddy Mulyadi atau KDM ini, takutnya nanti OPD-OPD ini tidak kreatif lagi. Artinya memang hari ini apa yang dilakukan gubernur kita sudah cukup bagus. Betul. Bagus, peralihan dari demokrasi ke monarki. Kenapa? Karena secara otomatis semuanya hasil dari instruksi satu orang. Padahal secara hakikatnya pemimpin ataupun kepala daerah di tingkatan Provinsi Jawa Barat, Deddy Mulyadi ini kan cukup saja menginstruksikan hasil dari visi dan misinya, kemudian hasil rembukan dari RPJMD, kemudian hasil rapat dan segala macamnya. Kalau tidak benar, evaluasi. Sebentar, tadi mengatakan monarki. Ini lebih ke asumsi atau tuduhan ini cukup serius. Benarkah memang gubernur kita cenderung bersikap atau mengelola birokrasi ini atau pemerintahan ini ke arah monarki? Betul. Contoh spesifiknya? Contoh spesifiknya kawan perjuangannya saja legislatif apa-apa nggak pernah dilibatkan. Padahal secara otomatis legislatif ini punya wewenang dalam hal pengawasan, penganggaran, dan segalanya. Karena namanya juga wakil rakyat. Tapi saat ini kan argumentasinya dari potongan-potongan video, potongan-potongan konten yang diviralkan oleh masyarakat Jawa Barat yang tidak tahu di dunia nyatanya seperti apa, itu dianggapnya adalah hal yang benar. Selentingannya kan kayak seperti ini. Jangan dirapatkan dengan legislatif. Nanti banyak rapat, banyak pertimbangan sebagainya. Lebih baik eksekutif saja. Apalagi kalau bukan dikatakan monarki. Kalau seperti itu, kalau benar sekarang masyarakat Jawa Barat menyetujui bahwa di Jawa Barat ini tidak boleh demokrasi, layaknya monarki, ya sudah, di Jawa Barat tidak usah ada pemilu. Karena menghamburkan anggaran negara saja. Karena toh semuanya bisa dilakukan oleh gubernur. Pertimbangan dan apapun itu tidak dilibatkan. Itu saja. Apalagi kan tentang situasi seperti ini. Yang sudah mengklaim bahwasannya gubernur Jawa Barat ini adalah yang terbaik. Bisa langsung eksekusi, gerak cepat, dan sebagainya. Ini kan yang mesti dipertanyakan oleh kita. Lalu fungsi legislatif sebelah mana? Kalau pola kepemimpinannya seperti itu. Oke. Tapi secara umum kebijakan-kebijakan hari ini dengan gaya kepemimpinan beliau yang tentu out of the book ya, dalam mungkin sebuah gagasan, ide dan pikiran yang hari ini juga disukai masyarakat, yang mungkin tidak dilakukan gubernur-gubernur sebelumnya, tetapi sangat diterima oleh masyarakat. Masyarakat ini mesti diedukasi. Masyarakat ini mesti diedukasi bahwa apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat saat ini hanyalah sebuah validasi. Bagaimana membangun Jawa Barat, sosok pemimpin itu mesti turun ke lapangan yang tidak dilakukan oleh pemimpin Jawa Barat sebelumnya. Yang hanya duduk di meja dan sebagainya. Namun, ini yang dilakukan adalah saya potong. Berarti itu sepakat ketika si pemimpin turun ke lapangan? Sepakat. Tapi dengan catatan. Oke, turun ke lapangan, tapi tolong hargai sistem yang sudah dibangun. Jadi selama ini gubernur kita menabrak itu? Menabrak itu. Apa yang tidak ditabrak oleh Gubernur Jawa Barat? Kalaupun Kang Deddy Mulyadi, KDM, Gubernur Jawa Barat ini tidak menabrak sistem, tolong tunjukkan satu bukti bahwa legislatif pernah dilibatkan dalam sebuah kebijakan yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi. Kan nggak ada. Nggak ada. Mana? Fraksi PDI Perjuangan melakukan walkout karena secara otomatis marwah legislatif sudah dilangkahi. Sudah dicoreng oleh eksekutif, yaitu Gubernur Jawa Barat. Kalaupun pernah melakukan rundingan, rembukan dalam sebuah kebijakan, nggak akan mungkin dong fraksi PDI Perjuangan melakukan walkout. Bagi Anda berarti itu pelanggaran prinsip? Prinsip sebelah mana? Ya,
ketika Kang Deddy tidak melakukan hal itu, berkoordinasi dengan legislator dalam hal ini untuk mengeksekusi kebijakannya? Berbicara Atau hanya sekedar etika saja? Berbicara prinsip ataupun tidak, satu hal yang mesti dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat. Tolong jangan hancurkan sistem yang sudah dibangun di Indonesia. Karena setiap politikus yang membangun negeri ini, semuanya memiliki prinsip ideologi pergerakan masing-masing. Tapi ketika ini sudah dilangkahi besar-besaran oleh KDM, maka sistem yang sudah dihancurkan. Oke. Tapi kan beberapa program beliau itu menjadi sebuah program yang dulu ya gubernur-gubernur dulu tidak bisa melakukan. Contoh salah satunya penertiban Bangli di bantaran sungai, terus Satgas Premanisme yang ini juga menjadi sebuah keinginan masyarakat umum pada akhirnya menjadi tingkat kesukaan ke gubernur kita sangat tinggi gitu. Dan harapannya cukup besar gitu. Oke. Lalu apa yang menjadi titik kritik Kang Pidi bahwa ini nggak gini deh gitu? Kita bahas apa yang dilontarkan barusan. Oke. Terkait sekarang Bangli, bangunan-bangunan liar yang sekarang ditertibkan oleh Gubernur Jawa Barat. Kesalahan kepemimpin yang kemarin itu tidak mampu menertibkan. Dan kesalahan gubernur saat ini itu tidak ada rembukan musyawarah secara cepat dengan legislatif. Dampaknya masyarakat yang sudah membangun di bantaran sungai dan sebagainya, ini akan menjadi persoalan baru, yaitu peningkatan pengangguran. Apabila sekarang mereka yang memiliki usaha di bantaran sungai, kemudian yang lainnya, ini ditertibkan, tolong informasikan kepada masyarakat bahwa hal tersebut itu ada solusi yang lebih praktisnya. Ini kan tidak ada. Jadi seolah-olah Kang Deddy Mulyadi ini membuat permasalahan baru. Menumbalkan orang-orang yang mendiami di bantaran sungai, padahal itu mereka salah, tapi ini akan menjadi permasalahan baru. Menumbalkan warga Jawa Barat untuk warga Jawa Barat yang lainnya. Tapi kalau misalkan itu ada rembukan, mungkin ada solusi praktis. Hiji otak, mual bisa mecahkan kabeh masalah. Tapi lamun beberapa otak, itu bisa memecahkan masalah. Oke, contoh ketika penertiban bangunan liar, itu menurut Kang Pidi tidak menyelesaikan masalah? Tidak menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena saat ini belum ada formulasi khusus dari Gubernur Jawa Barat ketika para penghuni Bangli ini di bantaran sungai, kedepannya nasibnya mereka akan seperti apa? Ketika mereka menjadi pengangguran, apakah Dinsos terkait? Apakah pihak yang terkait lainnya ada solusi yang jelas, yang konkret? Kan belum ada. Ada istilah begini, mengorbankan sebagian orang demi kebanyakan orang. Nah, gimana itu? kalau mengenai ini tadi kembali kepada prinsip tadi, ya, kepada prinsip tadi. Apakah Jawa Barat akan memegang prinsip menumbalkan sebagian orang kecil untuk orang banyak? Apakah prinsip seperti itu yang akan dibangun di Jawa Barat? Bagaimana Jawa Barat akan maju, itu mesti menumbalkan sebagian kecil masyarakat. Berarti Deddy Mulyadi bukan gubernur warga Jawa Barat, tapi gubernur sebagian besar warga Jawa Barat. Padahal konteksnya jelas. Dia ketika diberikan amanat dan dilantik itu menjadi gubernur Jawa Barat, bukan sebagian besar warga Jawa Barat. Itu saja. Oke. Ini kan kebijakan ini pun menjadi sebuah pertanyaan besar dan mesti dipahami oleh seluruh masyarakat. Apakah yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat ini benar atau salah? Namun ketika udah ada rembukan dengan legislatif kan pasti ada solusi yang praktis. Ketika Bangli ini ditertibkan, nanti nasib mereka seperti apa? Itu kan mesti ada solusi. Jangan sampai adanya sebuah peningkatan pengangguran di Jawa Barat. Kemudian ketika nanti
seluruh preman yang menjadi oknum di ormas, evaluasinya seperti apa? Karena gubernur sebelumnya belum bisa menertibkan oknum-oknum yang berbaju ormas. Betul nggak? Dan sekarang Gubernur Jawa Barat melakukan hal tersebut dengan tindakan Satgas Anti Premanisme. Bukankah itu sesuatu yang bagus? Salah? Oh, salah. Kenapa? Salah. Apakah sudah ada solusi ketika oknum ini nganggur kembali? Karena secara otomatis oknum yang berbaju ormas ini usianya di atas 35 tahun rata-rata. Sedangkan perusahaan-perusahaan di pabrik-pabrik atau perusahaan lainnya sebagai karyawan produktif itu di bawah 30 tahun. Kalau Mereka menganggur kembali kan? Mereka menganggur kembali. Namun tolong jangan dikonotasikan bahwasannya ormas ini adalah premanisme. iya ya. Tadi nganggur kembali. Emangnya ormas tuh ada profitnya? Kan itu organisasi tidak non profit. Ormas ini adalah organisasi non profit. Namun itu selalu dijadikan profit bagi oknum tadi. Tindakan Gubernur Jawa Barat memberantas sekarang para oknum tersebut itu adalah tindakan yang sangat eksekutif, yang sangat gerak cepat. Namun tidak dipikirkan kembali ketika misalkan mereka menjadi pengangguran, diberikan sebuah lowongan pekerjaan. Kan sebenarnya simpel saja. Ketika mereka sekarang diberantas, mereka disalurkan. Misalkan masuk pabrik A, karena ada disposisi dari Gubernur. pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Ya. Sehingga perusahaan-perusahaan tidak ada sebuah penolakan mereka untuk tidak bekerja. Karena ini adalah langkah yang sangat maju dari pemerintah. Mereka bisa produktif. Tapi kan ini enggak. Diberantas ya diberantas saja. Padahal tujuan dari organisasi kemasyarakatan ormas ini ya semuanya juga baik kok. Karena ormas ini adalah salah satu penopang membangun negeri. Tapi kan faktanya di lapangan ya maksud gubernur mungkin oknum-oknum ini memang membuat resah masyarakat dan banyak menciptakan masalah-masalah. Mungkin Pak Gubernur memiliki pandangan bahwa kayaknya ini harus ditertibkan karena memang pada kenyataannya memang ormas ini sangat banyak sekali oknum-oknum seperti itu. Kalau misalkan contoh, kalau cara berpikir Kang Pidi seperti itu sama aja dengan, maaf ya saya tidak menyebut ormas penjahat atau ini oknum, katakanlah seperti gini analoginya, berarti seorang penjahat itu harus diberantas. Nah, mungkin Pak Gubernur hanya sampai di sana. Mungkin maksud Kang Pidi penjahat ini harus disalurkan ke hal-hal yang baik supaya dia jadi tidak penjahat di baju yang beda gitu, maksudnya seperti itu. Tapi sepakat dong kalau oknum-oknum itu diberantas. Betul. Saya sepakat oknum-oknum itu diberantas. Tapi kalau hanya sebatas mengeksekusi pemberantasan, tidak ada sebuah solusi, saya sangat tidak setuju. Oke. Tidak ada follow up. Oke. Kan gubernur kita hari ini dengan kebijakan out of the book-nya ya, dengan kebijakan barunya yang memang membuat birokrasi dan juga relasi-relasi serta para kepala bupati dan wali kota itu terlihat seperti gagap. Benar begitu tidak? Terlihat gagap seperti apa? Ya agak kaget gitu dengan gaya kepemimpinan beliau. Apa sih yang membuat birokrasi kita gagap gitu? Kalau perkara itu satu saja yang menjadi sebuah pertanyaan. Kenapa kepala daerah tingkat kota ataupun kabupaten itu menjadi gagap? Karena secara otomatis saya melihatnya dalam kacamata saya pribadi, mewakili lembaga saya, organisasi saya berpikirnya gini. Kalaupun kebijakan gubernur ini diikuti oleh kepala daerah di tingkatan kota dan kabupaten, ketika kota tersebut bermasalah, maka Gubernur Jawa Barat akan membantu. Namun apabila tidak diikuti instruksi dari Gubernur Jawa Barat,
Maka ketika sekarang ada permasalahan riakan dari masyarakat dan sebagainya mengenai kota tersebut, itu tidak akan dibantu. Contohnya nih, ketika ada warga Cirebon Timur menyentil Gubernur Jawa Barat, bukan Bapak Aing tapi Bapak Tere. Ungkapan Gubernur Jawa Barat kan, protes ke Aing, Kabupaten tuh, kan secara otomatis bukan hanya dalam sisi politik, tapi kebijakan pun yang tidak dipatuhi secara utuh oleh kepala daerah tersebut. Tapi kalau yang mengikuti secara utuh, contohnya Kabupaten Subang, mengikuti utuh kebijakan Gubernur Jawa Barat, aman-aman saja, walaupun riakan di masyarakat itu banyak, itu saja. Oke, dengan semua kebijakan Pak Gubernur kita hari ini, memang Anda sangat ofensif dan sangat vokal ya dalam mengkritisi gubernur. Ada tidak sih yang kebijakan-kebijakan gubernur kita atau gaya kepemimpinan gubernur kita hari ini yang menjadi harapan secara pribadi? Saya itu adalah relawan Deddy Mulyadi. Saya itu membawa gerbong saya, rekan-rekan saya, itu agar menyukseskan terpilihnya Deddy Mulyadi. Terus kenapa hari ini Anda sangat ofensif dalam mengkritisi beliau? Karena satu, tidak sesuai harapan. Terus harapan Anda seperti apa? Harapan saya, Deddy Mulyadi ini, Gubernur Jawa Barat, mesti memiliki sikap yang sangat diharapkan oleh masyarakat. Milih beliau ini jadi Gubernur Jawa Barat itu kan sebenarnya memiliki formulasi yang jelas, regulasi yang jelas, racikan yang jelas, agar membangun Jawa Barat. Bukan hanya validasi yang dimunculkan, bukan lagi sebuah kebijakan yang pro dan kontra. Ini kan menjadi sebuah kebijakan yang pro dan kontra. Memilih beliau jadi Gubernur Jawa Barat itu lain yang kukurusukan kehandap. Bukan hanya untuk eksekusi secara pribadi, tapi bagaimana caranya semua OPD terkait, dinas terkait, kepala daerah terkait, itu benar-benar sesuai arahan dan visi misinya. Maka saya katakan Gubernur Jawa Barat saat ini telah gagal memimpin Jawa Barat. Oke, berarti yang kalau saya tangkap ya, jadi gubernur kita hari ini tidak bisa menjadi konduktor dalam menginstrumentasi semua OPD. Jadi dia lebih ke one man show gitu. Betul. Otokratis gitu. Betul. Oh. Ya itu juga yang menjadi pendapat Kang Pidi, Anda sendiri yang mengarahkan kalau begini bisa-bisa seperti monarki begitu. Betul. Nanti kedepannya hancur sistem. Aduh. Betul nggak? Sejauh itu kah? Itu baru ringan sih. Oh. yang paling ngerinya ketika legislatif sudah tidak lebih dipercaya oleh masyarakat, ya kan? Iya. Sekarang kan dengan adanya beberapa orang perwakilan dari legislatif yang mengkritisi Yang bersuara. kebijakan Gubernur Jawa Barat bersuara, itu kan dihujatnya ramai-ramai. Termasuk Anda dong? Termasuk saya. Tapi kalau saya kan ya biasa-biasa saja karena saya bukan pejabat ya. Iya. Tapi kan ini tolong hargai karena yang namanya anggota dewan, anggota legislatif ini kan punya wewenang dalam membangun Jawa Barat, tapi dihujat ramai-ramai. Dan ini yang mesti saya pertanyakan kepada masyarakat Jawa Barat. Apakah mereka setuju tentang validasi yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat? Kalau mereka setuju, ingat, kita hidup di dunia nyata, bukan di dunia maya. Nah, oke. Tadi kan mungkin lebih ke pandangan ya. Kita hargai bahwa perbedaan pendapat di negara kita. Cuman dalam hal ini kan gubernur kita juga belum lama nih. Bisa jadi dia karena memang sistem yang hari ini atau PR-PR yang PR-PR Jawa Barat sebelumnya cukup banyak sehingga gubernur perlu akselerasi sehingga melakukan kebijakan-kebijakan yang memang harus dilakukan secara cepat
tanpa seperti biasanya lah. Ini tanpa rapat, tanpa apa, biar cepat, dan itu juga harus diakui, disukai oleh masyarakat kita hari ini. Artinya kasih kesempatan lah. Kasih kesempatan. Nah, karena kan belum lama Pak Gubernur kita. Belum lama. Nah, Saya jadi pengen tertawa ya. ya kenapa? Kenapa? Ini maaf aja. Iya, nggak apa-apa. Ini maaf aja nih. Jadi pengen tertawanya gini. Kang Deddy Mulyadi ini sudah terlatih jadi anggota DPRD di suatu kota. Iya. Kang Deddy Mulyadi ini sudah pengalaman jadi wakil bupati. Pengalaman jadi bupati Purwakarta. Pengalaman jadi anggota legislatif. Dan pengalaman mencalonkan jadi wakil gubernur. Berarti secara otomatis Deddy Mulyadi ini adalah seorang politikus yang handal. Nggak akan mungkin ingin membenahi Jawa Barat tidak tanpa riset terlebih dahulu. Pasti Kang Deddy Mulyadi ini melakukan riset terlebih dahulu. Makanya menang dalam dunia perpolitikan dan dilantik menjadi gubernur Jawa Barat, pasti melakukan sebuah riset penelitian bagaimana membenahi Jawa Barat. Jadi tidak ada kata sekarang kasih kesempatan. Kalau seperti itu dia penyesuaian dong. Penyesuaian misalkan shock terapi. Oh ya. Oh, saya mesti seperti A, seperti B, nanti kedepannya seperti enggak. Terlatih sebagai kepala daerah. Terlatih kok. Ini kan yang jadi sebuah pertanyaan kalau kita kasih kesempatan dulu. Iya. Kalau dia dari warga sipil biasa, gabung di partai politik, diusung oleh partai politik, dan baru jadi pejabat, baru kita kasih kesempatan. Kalau udah punya pengalaman, ngapain kasih kesempatan? Oke. Tapi menurut Kang Pidi ini, emang gubernur kita hari ini, dengan gaya kepemimpinan hari ini, memang dia tidak merujuk ke aturan? Atau punya motivasi yang keluar track? Menurut Kang Pidi? Kang Deddy Mulyadi ini selaku gubernur Jawa Barat, dia cerdas. Bagaimana mengolah sebuah peraturan, tapi tidak kena sanksi terhadap peraturan tersebut. Itu yang dilakukan hari ini gitu? Itu yang dilakukan hari ini. Contohnya, satu hal. Perkara kemarin. Tentang pengiriman siswa-siswi yang nakal kepada tempat yang dikatakan Dodik. Depo pendidikan. Yang awalnya marak sebagai barak militer. Ya kan? Ketika ada yang melaporkan ke Komnas HAM, kemudian kritikan dari Komnas HAM, KPAI, dan sebagainya, dia nggak bisa disanksi. Karena secara redaksional, itu ada depo pendidikan mengarah kepada hal tersebut. Aman. Betul nggak? Kemudian, ketika dia berbenturan dengan kebijakan Presiden Prabowo mengenai makan bergizi gratis, dia membuat sebuah surat edaran menjadi sebuah kebijakan di Jawa Barat, bahwasannya di poin 5 surat edaran tersebut, siswa-siswi diharapkan membawa bekal masing-masing. Redaksionalnya diharapkan, bukan diwajibkan. Padahal bukan undang-undang ya, keputusan Presiden tentang gizi nasional itu tidak ada bawa bekal. Tidak ada bawa bekal, tidak diinstruksikan kepada dapur umum atau dapur khusus. Sehingga bebas kan. Oke. Iya, saya paham benar. Artinya gubernur kita tidak melanggar dong. Atau jangan-jangan Anda berpikir bahwa gubernur kita mensiasati pelanggaran? Kalau berbicara sekarang tidak melanggar, mensiasati, itu terlalu kasar. Terus apa dong? Halusnya mengkadalin lah ya. Semua kebijakan gubernur Anda tidak suka? Kebijakan yang mana? Ya, semua yang sudah dilakukan oleh Pak Gubernur yang tadi saya sebutkan, dari mulai penertiban bangunan liar, barak militer, dan seterusnya. Poinnya satu, dia itu gubernur Jawa Barat sebagai pemimpin eksekutif. Di Indonesia itu
ada kawan perjuangannya, yaitu legislatif. Karena legislatif adalah bagian dari keterwakilan masyarakat, rakyat. Namanya juga wakil rakyat. Tolong, apapun yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat yang menjadi sebuah kebijakan, itu hasil dari rembukan komponen tersebut. Jangan hasil dari eksekutif saja. Kalau hasil dari eksekutif saja, maka tidak akan ada solusi. Contohnya, bangunan liar sekarang dibabat habis di bantaran sungai. Lalu, apa kata dengan bangunan liar yang di luar bantaran sungai, misalkan di tengah-tengah? Banyak kok setiap kota dan kabupaten. Di Kabupaten Subang pun banyak. Bangunan-bangunan liar. Kenapa itu tidak dieksekusi? Kenapa hanya di bantaran sungai? Kenapa yang sekarang tempat wisata di Hibis Bogor itu dibantai? Karena perizinannya tidak keluar dari Provinsi Jawa Barat. Kemudian yang di Kabupaten Subang, Astro, De Castello, itu bagaimana? Ini kan yang mesti dipahami. Di Jawa Barat banyak perusahaan-perusahaan ilegal, kemudian bangunan-bangunan liar yang dihuni oleh masyarakat. Itu mesti ditertibkan juga. Tapi tolong, rembukan dulu lah dengan legislatif agar ketika itu ditertibkan ada solusi yang praktis bagi mereka. Oke. Andai kata Kang Pidi bertemu dengan beliau, apa yang Kang Pidi sampaikan? Saya jelas, kalau saya diundang oleh Gubernur Jawa Barat untuk duduk bersama, hanya 2 poin saja yang akan saya sampaikan. Pertama, ketika saya berdialog dan diskusi tanpa kamera. Karena saya ingin membenahi Jawa Barat sebagai warga sipil, bagian dari masyarakat. Jadi tidak butuh validasi seperti beliau. Yang kedua, tolong evaluasi. Jangan sampai yang dimunculkan hal-hal positif saja. Karena saya akan tajam mengkritisi tersebut. Itu saya. Oke. Terima kasih Kang Pidi atas waktunya. Semoga bagaimanapun kritikan dan juga saran ini bagian dari demokrasi. Untuk tujuan sama, Jabar istimewa, dan tentu persatuan dan kesatuan tetap harus kita utamakan. Tentu dalam hal ini bersuara berbeda ataupun sedikit mengkritik itu hal yang wajar tentu ya. Kita juga sebagai masyarakat tentu harus lebih menyikapinya lebih dewasa. Terima kasih Kang Pidi, sehat selalu. Jabar Istimewa.